الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'atan wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya, dan diriwayatkan an Aliyin, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, annahu, sesungguhnya beliau melihat rajulan, seorang lelaki, qad faragha, yang sungguh ia telah selesai, min salatihi, dari salatnya. Wa qala, dan orang itu berkata, setelah salat orang itu berkata, Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma, wahai Allah, ini sungguhnya aku astaghfiru, mohon ampun aku kepadamu, wa atubu, dan aku bertobat ilaika, kepadamu. Maka berkata siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada laki-laki tadi itu yang istighfarnya cepat banget itu. Kata beliau, ya hada, Pak Iki, atau ya fulan gitu ya. Hai kisana gitu aja lah. Ya hada, wahai kisana, inna sur'atal lisani bil istighfari, sesungguhnya cepatnya lisan di dalam beristighfar itu adalah taubatul kadzabin, taubatnya orang-orang yang bohong. Wa taubatuka, dan taubatmu, tahtaju, butuh, ila taubatin, kepada taubat yang lainnya. Jadi taubatmu butuh ditaubati, kalau bahasa sederhananya. Istighfar kok cepet banget, ngomong taubat kok cepet banget. Orang kalau istighfarnya cepat itu, kalau kata Sayyidina Ali dalam riwayat ini istighfarnya orang yang bohong, ini taubatnya orang yang bohong. Harusnya istighfarnya tenanan kalau bahasa sederhananya gitu. Qala, berkata siapa laki-laki tadi, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wa mat taubatu, dan terus tobat yang benar itu gimana? Kata laki-laki tadi, tobat yang benar gimana? Saya beristighfar masih salah juga. Yang betul gimana? Qala, berkata siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, taubat itu adalah ismun, satu nama, yaqa'u ala sitati ma'anin, yang nama itu mencakup 6 makna, 6 maksud. Jadi kalau kita melakukan 6 hal ini, maka kita masuk dalam cakupan orang yang sudah bertaubat, atau tercakup dalam diri kita makna taubat. Kalau 6 ini ada pada diri kita. Apa itu? Yang pertama, alal madhi minad dunubi an-nadamah. Jadi terkait dengan dosa-dosa di masa lalu, kita harus menyesal. Nah, jadi orang bertaubat itu harus ada penyesalannya, an-nadamah. Kalau nggak menyesal berarti belum taubat. Karena rukunnya taubat itu harus menyesal diantaranya. Jadi tidak cukup hanya sekedar beristighfar, tapi istighfar itu disertai dengan penyesalan, an-nadamah. Tanpa penyesalan belum menyentuh makna taubat. Yang kedua, walitadyi'il faraidi al-i'adah. Sementara yang terkait dengan kewajiban-kewajiban yang tersia-siakan, wajib i'adah, mengulangi. Jadi kalau ada kewajiban yang kita teledor mengerjakannya sampai syarat rukunnya tidak terpenuhi, berarti batal ya. Kalau batal wajib diulang. Karena ada kaidah. Ada kaidah dalam fikih itu bunyinya apa? Al-butlanu la athara fil hukmi. Sesuatu yang batal tidak punya implikasi hukum. Al-butlanu la athara fil hukmi.
Jadi kalau kita di masa lalu pernah teledor mengerjakan kewajiban-kewajiban itu, tidak cukup hanya ditaubati, sementara di masa sekarang ketika kita melakukan itu kembali, maka kita wajib mengulangi. Contoh. Di antara syarat rukunnya sholat, misalnya untuk syarat sholat ya, harus benar wudhunya misalnya. Nah, kita teledor dalam masalah wudhu misalnya. Begitu selesai sholat baru ingat, tadi belum wudhu misalnya. Atau tadi belum suci dari hadas besar misalnya. Begitu selesai sholat baru ingat belum mandi besar tadi. Maka batal sholatnya karena dalam kondisi masih berhadas besar. Atau masih berhadas kecil. Nah, sesuatu yang batal tidak punya implikasi hukum. Al-butlanu la asrar. Itu kalau dia menyadari itu, nah dia segera bertaubat dan mengulang kembali kewajibannya itu. Ini tidak hanya dalam masalah ibadah, termasuk kewajiban-kewajiban yang bersifat muamalah. Saya pernah kedatangan tamu, suami istri, sedang mengandung anak kedua dari Medan. Beliau cerita, si istri ini cerita, Ustadz, saya baru tahu kalau yang mengakad nikahkan saya sebagai wali itu ternyata bukan bapak kandung saya. Ternyata bapak angkat saya. Sementara saya sedang mengandung anak kedua ini sekarang. Ya saya ulang, kalau saat itu bapaknya bertindak sebagai wali bapak kandung, bukan sebagai wali hakim. Kalau sebagai wali hakim sah. Tapi kalau sebagai wali bapak kandung, saya bilang ya tidak sah. Karena dia telah mengatasnamakan bapak kandung, sementara dia bukan bapak kandungnya. Kembali pada kaidah tadi, al-butlanu la athara fil hukmi. Sesuatu yang batal tidak punya implikasi hukum. Kaidah fikih yang lain, la ibrata lil bayyini khata'uhu. Tidak dianggap sah sesuatu yang jelas kesalahannya. Nah, ini kesalahan jelas. Yang menjadi wali nyata-nyata bukan bapak kandungnya, tapi dia menjadi wali sebagai bapak kandung. Kecuali dia menjadi wali sebagai wali hakim, itu beda bab nanti. Berarti saya berzina dong saat selama ini. Enggak. Loh, kok enggak berzina? Kata Asy-Syaikh Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullah dalam kitabnya Fathul Mu'in, disebut berzina itu kalau dia tahu bahwa dia berzina. Anda kan enggak tahu kalau Anda berzina. Anda tahunya kan sah pernikahannya. Jadi Anda tidak berzina. Anak Anda nasabnya aman lah. Anda kan Anda tidak berniat untuk berzina. Karena Anda tahunya ini sah. Sekarang Anda baru tahu bahwa itu tidak sah. Terus i'adah, mengulang akad nikah baru. Jadi untuk segala sesuatu yang kita ceroboh mengerjakan kewajiban, i'adah. Berikutnya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah waraddul madzalim, dan mengembalikan segala sesuatu yang telah dia ambil dengan cara zalim ila ahliha, kepada yang berhak. Kalau bahasanya Nabi di hadis Abi Dawud, wa addi kulladzi haqqin haqqahu. Berikan kepada yang berhak haknya itu. Nah, ini menegaskan tentang apa? Kalau kita berbuat dosa dan perbuatan dosa itu berkaitan dengan mengambil hak orang lain, maka tidak ada pilihan, kembalikan. Tidak ada pilihan apa, harus dikembalikan. Utang harus bayar. Dulu pinjam barangnya teman nggak dikembalikan, harus dikembalikan. Di sini muncul problem kemudian. Atau maaf, ngambil hak rakyat, ya harus dikembalikan. Di sini muncul permasalahan kemudian. Yang pertama, kadang orang yang mau kita bayar itu udah nggak jelas di mana rimbanya. Yang kadang pinjam barangnya teman nggak dikembalikan. Gimana ini? Atau kita punya utang sama teman kita yang teman kita udah nggak tahu di mana rimbanya. Maka jawabannya sederhana saja. Yang pertama, bertobat dengan sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah. Kalau kata Ibnu Taimiyah, yang kedua, sedekah atas nama orang-orang yang kepada mereka kita itu pernah berbuat salah. Jadi kalau sedekah, ya Allah, semoga pada sebagian sedekah saya ini untuk orang-orang yang kepada mereka haknya pernah saya ambil. Yang ketiga, mintakan ampun untuk mereka. Kata para ulama, dengan 3 hal ini insya Allah lah hisab kita diringankan oleh Allah nanti. Dan kalaupun ada tuntutan
insya Allah diselesaikan oleh Allah dengan win-win solution atau happy ending. Karena di antara sifat Allah itu al-muqsitu. Al-muqsitu itu zat yang maha adil, tapi adilnya itu happy ending atau win-win solution. Nah, makanya disinilah tampak betapa Allah itu maha pengampun. Yang penting hadis ini cukup menghibur ya. Akhirnya orang ini dirahmati oleh Allah. Apa menghiburnya? Betapa kesungguhan dalam bertaubat itu bahkan dengan izin Allah bisa menyelesaikan urusan yang bersifat hakul adami. Asal kita sungguh-sungguh dalam bertaubat. Terus kemudian wa id'abun nafsi fi ta'ati kama ad'abtaha fil ma'siyah. Jadi membiasakan nafsu dalam ketaatan sebagaimana engkau telah membiasakannya dalam kemaksiatan. Memaksa nafsu, membiasakan nafsu untuk dalam ketaatan sebagaimana biasanya kita dalam kemaksiatan dengan nafsu itu. Nah, saya mau sebutkan dulu gini ya. Sebenarnya tugas setan itu hanya berbisik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu cuma berbisik tugasnya. Sisanya itu kita. Sisanya itu kita. Dan itu setan memanfaatkan makhluk yang namanya nafsu dan syahwat dalam diri kita. Tapi kata para ulama, musuh yang bernama nafsu dan syahwat ini nggak bisa dibunuh. Karena dia bagian dari diri kita. Nggak boleh diliarkan juga, bahaya. Karena nafsu itu kecenderungannya an-nafsul ammaratu bisu. Kecenderungannya nafsu itu ngajak orang yang nggak benar. Jadi kecenderungannya nafsu itu ngajak yang nggak benar. Kalau kita liarkan nanti dia cenderungnya nggak bagus. Atau lebih tepatnya nafsu itu cenderung kepada yang enak-enak. Tapi enaknya itu ujungnya nggak bagus. Ya kalau dituruti itu ujungnya itu malah nggak bagus. Nah menariknya gini ya. Nafsu itu kalau dituruti semakin jauh dari Allah semakin dia gelisah. Itu uniknya nafsu itu. Non saya ulang. Nafsu seksual misalnya gitu ya. Dituruti dengan cara maaf berzina, free sex misalnya, apalah sing nggak kena itu. Itu semakin jauh dari Allah, semakin gelisah nafsu itu. Bohong kalau dia tenang, bohong. Nafsu itu semakin jauh dari Allah, semakin gelisah. Tapi maunya itu memang yang enak-enak begitu dia. Dan uniknya lagi, begitu nafsu itu dipaksa ditarik menuju kepada Allah, dan akhirnya dekat dengan Allah, nafsu itu tenang. Jadi unik nafsu itu. Jadi nafsu itu kalau dibiarkan jauh dari Allah dia malah gelisah. Uniknya maunya memang dia menjauh gitu apa? Maunya yang enak-enak yang ujungnya menjauh dari Allah. Tapi begitu ditarik dekat dengan Allah, dia malah tenang. As-salatu khairum minan naum, dituruti tidur gitu. Enak memang, tapi nggak tenang. Tapi kalau dipaksa bangun, insya Allah tenang. Itu anehnya nafsu itu. Jadi nafsu itu maunya enak-enak yang kecenderungannya malah menjauh dari Allah, tapi begitu jauh dia nggak tenang. Begitu dia dipaksa dekat dengan Allah, tenang nafsu itu. Sehingga ada istilah an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Di orang taubat itu nafsunya dipaksa untuk dekat dengan Allah. Wa idza qatun nafsi miraratat ta'ati kama adaqtaha halawatal ma'siyati. Ya, terus kemudian dan merasakan nafsu merasakan nafsu pada pahitnya taat sebagaimana engkau telah merasakan untuk nafsu itu manisnya maksiat. Sebagaimana sebelumnya nafsu merasakan manisnya maksiat, sekarang kita paksa dia minum pahitnya taat. Kenapa kok Islam pakai pahitnya taat? Karena awalnya ketaatan itu memang mesti dipaksa. Awalnya memang tidak enak, tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah malah nakihi. Nah, biasanya di tahap awal ini, di awal-awal di mana kita memaksa diri kita untuk taat kepada Allah, karena ini wajib, kalau enggak saya berdosa, harus saya tinggalkan, kalau saya terjang saya berdosa. Biasanya loh ya, ibadah itu belum terasa nikmat biasanya. Kenapa? Karena kita masih merasakan ini sebagai beban. Tapi kesadaran ini udah bagus. Kenapa bagus? Karena dia sudah sadar bahwa ini adalah sebuah
perintah dari Allah Subhanahu wa taala daripada yang nggak sadar. Jadi yang sadar itu udah bagus daripada apa yang nggak sadar. Nah, seiring berjalannya waktu, mungkin jangan merasakan ya, dengan kita terus belajar, terus berusaha beribadah kepada Allah, lama-lama Allah kasih kita kesadaran yang kedua. Kesadaran apa itu? Kesadaran tahaqquqi. Kesadaran hakikat. Kita mulai sadar bahwa kita ini bukan cuman wajib sholat, tapi kita ini butuh sholat. Kita tidak hanya sekedar mengatakan wajib zakat, tapi saya ini butuh zakat, infak, sedekah, saya ini butuh. Jadi kita mulai merasa butuh taat, butuh meninggalkan maksiat. Maaf, kalau kesadaran yang kedua yang muncul, biasanya loh, itu kita udah mulai merasakan nikmat dalam beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena kita mulai merasa butuh. Oh ya, saya butuh sholat. Jadi ketika kita sholat itu tidak hanya semata-mata ini perintah Allah, tapi lebih dari itu, saya butuh sholat ini. Saya butuh baca Al-Quran. Jadi bukan hanya semata-mata ini perintah Allah, tapi lebih dari itu, saya ini butuh baca Al-Quran. Saya ini butuh hadir majelis ilmu. Saya ini butuh berzikir kepada Allah. Mulai merasa butuh. Kalau sebelumnya kehidupan kita bergelimang kemaksiatan, kalau udah tobat harus berubah bergelimang ketaatan. Bergelimang ketaatan. Harapan kita sederhana, karena umumnya orang tuh mata ala ma'asya, mati sebagaimana kebiasaan dalam kehidupannya, maka dengan menghiasi di dalam ketaatan, semoga Allah wafatkan kita dalam ketaatan kepadanya. Amin Allahumma amin insyaallah. Wal buka'u badalu kulli dhahkin dhahaktahu, dan nangis sebagai ganti dari kamu tertawa di saat berbuat maksiat. Kalau dulu ketika maksiat kita ketawa-ketawa, sekarang diganti dengan menangisi perbuatan maksiat di masa lalu itu. Itu kalau di dalam hadis Sahih Muslim, insya Allah dan semoga ya, kita dapat jaminan mendapatkan naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya siapa itu? Orang yang menangis dalam kesendiriannya, tapi karena Allah nangisnya. Di antara bentuk nangis karena Allah, ingat dosa itu. Kadang mungkin kita diam-diam itu, ingat sampai kadang mau nangis gitu. Atau merasa kurang kita berbakti pada orang tua sudah meninggal, kita merasa kurang dalam berbakti, terus tahu-tahu ingat dosa terus nangis. Itu mahal tuh air mata itu. Bisa ada yang tahu kecuali Allah dan kita saja. Itu mahal. Kita pernah nangis walaupun cuma setetes dua tetes itu bagian bukti betapa kita sudah menyesali apa yang pernah kita buat itu. Nah, 6 hal tadi kalau ada pada diri kita, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya ini, itu sudah mencakup makna taubat. Itu seperti itu. Dan berkata siapa Abu Bakar Al-Warraq, at-taubatu takunun antakuna nasuhan. Hendaklah taubat itu engkau kerjakan dengan semurni-murninya. At-taubatu adapun taubat antakuna, hendaklah ada apa taubat itu nasuhan, nasuha. Nasuha itu murni maksudnya. Betul-betul sungguh-sungguh taubatnya itu. Jadi taubat yang sungguh-sungguh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Jadi kita munajat sama Allah, kita sampaikan kepada Allah. Itu seperti itu. Yep. Bahwa kita manusia kadang ada pikiran yang lain, iya masih ada yang lain. Ya itu yang terus kita berusaha bersihkan. Kan rumusnya itu kita seperti mandi itu loh. Pagi tadi kita mandi, nanti juga dekil kan, ya mandi lagi. Nanti sore dekil lagi, mandi lagi. Kenapa? Karena kita butuh bersih. Terus gitu aja. Dan Allah Maha tahu, Pak. Mujahadah kita Allah Maha tahu. Intinya satu deh, Allah itu Maha tahu. Kita itu pengen berhenti, tapi mungkin sebagian kita belum bisa. Bukan tidak bisa, belum bisa mungkin. Syukur-syukur sudah bisa. Tapi percayalah, akan ada masa di mana Allah akan bantu kita untuk bisa. Dan paling tidak, kita sudah membuatkan pengakuan di hadapan Allah, bahwa kita ingin berhenti dari semua itu, dan Allah Maha tahu. Semoga itu meringankan bagi kita. Ya, saya kira itu Pak. Allah.